Selamat sore jenius kecil. Detektif Elang hadir kembali dan akan menemani kalian dengan pengetahuan mengenai indera penglihatan dan cara kerjanya. Kalian tentu penasaran kan bagaimana sih sistem kerja mata kalian sehingga dapat melihat? Ini pengetahuannya untuk kalian semua. Alat indera adalah bagian organ yang mampu menerima rangsangan dari luar, dan alat indera penglihat pada manusia ialah sepasang mata. Mata adalah salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting. Mata merupakan salah satu panca indera manusia dan merupakan indera untuk penglihatan. Tanpa mata, kalian tidak dapat melihat benda-benda yang ada di dunia ini kan jenius? Mata kita bisa melihat apabila ada cahaya dan dalam gelap. Mata tidak dapat melihat karena tidak ada cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, apa saja organ-organ yang terdapat pada mata? Organ mata dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu organ mata bagian luar dan organ mata bagian dalam. Organ bagian luar pada umumnya berfungsi untuk melindungi organ mata bagian dalamnya, sedangkan organ mata bagian dalam berfungsi untuk menerima cahaya yang masuk, kemudian meneruskannya ke otak. Jenius, organ mata bagian luar merupakan organ mata yang terletak di luar bola mata, yaitu seperti kelopak mata, alis mata, dan bulu mata. Kelopak mata berfungsi untuk menutupi dan melindungi mata. Alis mata berfungsi untuk menahan keringat dan air hujan yang masuk ke dalam bola mata kita. Selain itu, alis mata juga berguna untuk mempercantik dan memperindah organ mata kita. Bulu mata berfungsi untuk menyaring cahaya yang masuk serta melindungi mata dari benda-benda asing. Sedangkan organ mata bagian dalam adalah organ-organ yang membentuk bola mata, yang meliputi kornea mata atau selaput bening yang berfungsi untuk menerima cahaya dari sumber cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam dan berakhir di retina. Sifat kornea mata tidak berwarna atau bening dan tidak punya pembuluh darah. Bila terjadi kerusakan, maka dapat menyebabkan kebutaan jenius. Selanjutnya ialah iris atau selaput pelangi yang terletak di tengah-tengah bola mata kita, di belakang kornea tepatnya. Warna iris dipengaruhi oleh jenis ras atau bangsa. Coba perhatikan iris mata kalian. Berwarna coklat kan? Itu karena kalian berada di daerah Asia. Sedangkan untuk ras Eropa, kebanyakan iris matanya berwarna biru atau hijau. Selanjutnya ialah pupil atau anak mata. Berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam retina. Dengan demikian, cahaya tidak terlalu banyak atau menyilaukan dan terlalu sedikit atau redup. Sifat dari pupil, jika cahaya terlalu banyak, pupil akan mengecil. Tapi apabila cahaya terlalu sedikit, pupil kita akan membesar. Pupil berbentuk celah bulat yang ada di tengah-tengah iris. Yang ini adalah lensa mata jenius, berfungsi untuk memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina kita. Dengan demikian, mata dapat melihat dengan jelas. Selain itu, lensa juga punya fungsi untuk mencembung dan memipih untuk memfokuskan jatuhnya cahaya. Letak lensa ini terletak di tengah-tengah bola mata, yaitu di belakang anak mata atau pupil dan selaput pelangi. Sifat dari lensa mata, bila kalian mengamati benda yang letaknya dekat, maka mata akan berakomodasi dengan kuat. Akibatnya lensa mata menjadi lebih cembung dan bayangan dapat jatuh tepat di retina kita. Namun sebaliknya, apabila kalian mengamati benda yang letaknya jauh, maka mata tidak berakomodasi. Akibatnya mata berbentuk pipih. Kemampuan lensa mata untuk mengubah kecembungannya ini disebut daya akomodasi jenius. Selanjutnya ialah badan bening.
Fungsinya untuk meneruskan cahaya yang telah melewati lensa. Cahaya itu disampaikan ke selaput jala. Letak badan bening adalah di belakang lensa. Bentuknya seperti agar-agar. Nah, kalau yang ini namanya retina atau selaput jala. Adalah bagian yang paling peka terhadap cahaya, khususnya pada bagian bintik kuning. Retina berfungsi menangkap dan meneruskan cahaya dari lensa ke syaraf mata. Di dalam selaput jala terdapat ujung-ujung syaraf penerima. Letaknya merupakan selaput yang terletak paling belakang. Sedangkan syaraf mata atau syaraf optik berfungsi untuk meneruskan rangsang cahaya ke otak. Informasi-informasi yang dibawa oleh syaraf nantinya akan diproses di otak. Dengan demikian, kita dapat melihat suatu benda. Hebat kan jenius? Nah, setelah yang satu ini nih, kalian akan kembali dengan pengetahuan mengenai cara kerja mata untuk melihat. Jadi jangan mana-mana ya. Masih bersama detektif Elang nih jenius. Elang lanjutkan ya. Manusia memiliki sepasang bola mata yang berbentuk lonjong dengan diameter kira-kira 2,5 cm. Dan mata memiliki struktur anatomi yang sama baik di kanan maupun di kiri. Hal ini menyebabkan kedua mata dapat bekerja secara bersamaan. Dan bola mata terletak dalam bantalan lemak. Pada bagian depan dilindungi oleh kelopak mata dan di tempat lain dengan tulang orbita. Mata merupakan salah satu indera yang tak ternilai harganya, bukan? Nah, bagaimana dengan cara kerja mata ya? Agar benda terlihat jelas oleh mata, bayangannya harus tepat di retina. Retina terdiri atas dua bagian, yaitu bintik kuning yang peka terhadap cahaya dan bintik buta yang tidak peka terhadap cahaya. Pada retina terdapat serabut-serabut sel syaraf mata. Jika kalian melihat sebuah benda, sel-sel syaraf tersebut akan menyampaikannya ke otak. Oleh sebab itu, agar kalian dapat melihat benda dengan jelas, bayangan harus jatuh tepat di bintik kuning. Suatu benda hanya dapat kalian lihat apabila ada cahaya. Cahaya yang dipantulkan dari benda akan masuk ke dalam mata melalui kornea dan dibiaskan oleh cairan di belakang kornea agar jatuh tepat pada lensa. Oleh lensa mata diatur sedemikian rupa sehingga bayangannya jatuh di retina. Rangsangan cahaya yang diterima oleh sel-sel indera kemudian diteruskan ke syaraf mata. Selanjutnya disampaikan ke pusat penglihatan di otak untuk diterjemahkan. Perasaan mengungkapkan bahwa kalian dapat melihat sesuatu. Nah, ketika kalian melihat benda yang jauh, cahaya yang dipancarkan dari benda dianggap oleh mata sebagai cahaya sejajar dan oleh lensa mata akan difokuskan tepat di retina sehingga lensa mata memipih. Namun pada saat kalian melihat benda yang dekat, cahaya dianggap dari satu titik menyebar masuk ke mata melalui kornea dan cairan belakang kornea sehingga cahaya tepat jatuh di retinanya. Nah, jenius kecil, jarak mata kiri dan mata kanan kalian sekitar 7 cm. Mata kiri dan kanan masing-masing memberikan gambaran benda yang sedikit berbeda. Kedua sisi pandangan ini kemudian disatukan dan diolah di otak sehingga membentuk gambaran yang sempurna. Setelah diproses di otak, kita dapat melihat suatu benda jenius. Wah, menarik sekali kan? Jenius kecil, mata kalian tidak boleh kemasukan debu atau benda apa saja loh. Ingat ya, mata juga tidak boleh terkena sinar yang sangat menyilaukan. Oleh karena itu, mata kalian dilindungi dari hal-hal yang mengganggu seperti adanya gerak refleks mata. Letak bola mata dalam sebuah lekuk di antara dahi dan tulang pipi, sehingga cukup terlindungi. Selain itu, kelopak mata menghasilkan air mata oleh kelenjar air mata yang digunakan untuk membasahi kornea dan bulu-bulu mata yang gunanya untuk mengurangi cahaya yang masuk. Sedangkan alis mata yang letaknya di atas gunanya untuk menghindarkan masuknya keringat ke mata. Wah, ternyata masing-masing
memiliki manfaat ya jenius. Nah jenius, tahukah kalian bahwa kemampuan dan kepekaan mata setiap orang itu berbeda-beda loh. Ada orang yang lensa matanya dapat berakomodasi dengan baik, ada juga yang tidak. Akibatnya, ada orang yang dapat melihat benda yang letaknya jauh dengan jelas, ada juga yang tidak. Perbedaan kemampuan mata seseorang itu disebabkan karena adanya perbedaan kepekaan. Ada yang tahan dengan cahaya yang banyak, ada yang tidak tahan, dan ada pula orang yang tidak dapat melihat dalam suasana redup atau remang-remang. Ada pula yang tidak. Kalau kalian termasuk yang mana nih jenius? Nah masih banyak lagi nih pengetahuan lainnya mengenai indera penglihatan manusia. Tapi setelah iklan berikut ini ya jenius, tetap di depan televisi kalian. Kembali lagi nih bersama Detektif Elang. Di segmen ini Kalang akan melanjutkan informasi mengenai mata. Jenis kecil, seperti halnya organ tubuh kita yang lain, mata sebagai alat indera penglihat juga dapat mengalami kelainan ataupun gangguan loh. Berbagai kelainan yang dapat terjadi pada alat indera penglihat antara lain miopia, hipermetropia, presbiopia, katarak, buta warna, rabun senja, glaukoma, dan astigmatis. Kelainan ini terjadi karena sinar yang datang tidak jatuh tepat pada bintik kuning. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ialah miopia atau rabun jauh. Merupakan kelainan yang disebabkan bola mata terlalu panjang atau kornea terlalu bulat, sehingga bayangan benda atau objek yang jaraknya jauh akan jatuh atau difokuskan di depan retina. Akibatnya penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda atau objek yang jaraknya jauh nih jenius. Hanya bayangan benda yang dekat atau yang difokuskan secara tepat ke retina. Untuk dapat melihat secara normal, penderita miopia membutuhkan kacamata berlensa cekung atau negatif, karena lensa cekung menyebarkan cahaya agar bayangan pada benda berfokus tepat di retina. Gangguan penglihatan berikutnya ialah hipermetropia atau hiperopia, disebut juga rabun dekat, merupakan kebalikan dari miopia. Mata hipermetropia tidak dapat melihat benda yang dekat dengan jelas. Hipermetropia terjadi karena bola mata terlalu pendek atau terlalu kecil, atau lensa mata terlalu pipih, sehingga bayangan benda jatuh di belakang retinanya. Mata hipermetropia hanya mampu memfokuskan bayangan pada yang jauh, tepat pada retina. Akibatnya penderita tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jaraknya dekat. Kelainan hipermetropia dapat diperbaiki dengan memakai kacamata berlensa cembung atau positif, karena lensa cembung mempersempit berkas cahaya sehingga bayangan benda yang dekat jatuh pada retina. Hipermetropia umumnya diderita oleh orang-orang yang berusia di atas 45 tahun. Yang berikutnya adalah presbiopia, disebut juga mata tua, karena seiring dengan proses penuaan oleh faktor usia. Biasanya di atas 45 tahun, elastisitas lensa makin berkurang, sehingga daya akomodasinya berkurang juga. Penderita presbiopia dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yakni lensa negatif atau cekung dan lensa positif atau cembung. Lensa cekung untuk melihat benda yang jauh dan lensa cembung untuk melihat benda yang dekat atau untuk membaca. Wah, kalau astigmatis, apa
Apa ya jenius? Astigmatis merupakan kelainan yang terjadi karena kornea mata memiliki kecembungan yang tidak merata, sehingga berkas cahaya yang masuk ke mata tidak merata pembiasannya. Akibatnya, bayangan benda jatuh pada tempat yang tidak sama. Penderita astigmatis dapat dibantu dengan kacamata berlensa silindris, memiliki beberapa fokus, yaitu kacamata yang diasah secara khusus sehingga dapat mengimbangi ketidakmerataan kecembungan kornea mata tersebut. Kalian sering mendengar mata katarak, bukan? Nah, katarak merupakan kelainan pada mata yang terjadi karena adanya pengapuran pada lensa, sehingga elastisitasnya berkurang dan pandangan menjadi tidak jelas atau kabur. Pengaburan itu juga menghalangi masuknya cahaya ke mata. Katarak dapat dihilangkan dengan jalan operasi. Gangguan penglihatan selanjutnya ialah rabun senja, yang merupakan kelainan pada mata, ditandai dengan ketidakmampuan melihat pada saat cahaya redup, terutama pada waktu sore hari atau senja. Rabun senja disebabkan karena kekurangan pigmen rhodopsin yang berguna untuk penglihatan pada saat cahaya redup. Kekurangan pigmen rhodopsin menyebabkan mata menjadi tidak tanggap terhadap jumlah cahaya yang sedikit. Rabun senja merupakan salah satu tanda kekurangan vitamin A nih jenius. Ada lagi yang namanya glaukoma, yakni munculnya lingkaran hijau pada iris karena tekanan di dalam mata meningkat dan sering menimbulkan rasa nyeri pada mata. Jika glaukoma tidak segera ditangani, tekanan pada syaraf optik akan menyebabkan rusaknya retina yang berakhir dengan kebutaan. Wah, berbahaya sekali ya jenius. Bagaimana dengan buta warna ya jenius? Buta warna berhubungan dengan kekurangan sel-sel kerucut pada retina. Ada beberapa macam buta warna. Salah satunya adalah buta warna merah hijau, yang tidak dapat membedakan warna merah dan hijau. Buta warna merah hijau disebabkan oleh kekurangan atau tidak memiliki sel-sel kerucut merah dan hijau. Nah jenius, buta warna merupakan kelainan turunan yang terpaut jenis kelamin. Kelainan ini lebih banyak diderita oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan, karena gen-gen untuk buta warna merupakan gen resesif yang dibawa oleh kromosom X. Nah jenius, penyakit mata sangat beragam dan tidak semuanya dapat menular. Jika penyakit mata disebabkan virus atau bakteri, maka bisa menular. Sedangkan jika penyebabnya alergi, tidak akan menular. Cara penanganan dan pencegahan macam-macam penyakit mata ini pun berbeda-beda tergantung dari penyebabnya. Oleh karena itulah jenius, kalian harus menjaga kesehatan mata. Caranya dengan menjaga kebersihan mata kalian sehingga tidak kemasukan kotoran. Kemudian lindungi mata jika berada di tempat yang berdebu dan berasap, dan segera tetesi mata dengan obat tetes mata. Nah yang lebih penting nih jenius, makanlah makanan yang mengandung vitamin A, karena vitamin A baik bagi kesehatan mata. Serta biasakan membaca buku dengan jarak sekitar 30 cm dan dengan penerangan yang cukup. Rutinlah memeriksakan diri ke dokter mata jika mata kalian mulai tidak mampu melihat dengan baik, apalagi bila disertai dengan pusing atau sakit kepala. Tidak terasa ya jenius, sudah 30 menit Detektif Elang menemani kalian. Sudah waktunya kita berpisah. Tapi jangan lupa untuk mengirimkan pertanyaan kalian ke Facebooknya Kalang berikut ini ya jenius. Nah sampai jumpa lagi minggu depan ya.